Sampai subuh siap? Antum semua sampai subuh ya. Saya nggak sesak nafas pulang-pulang. Ini banyak bocil-bocil kematian pada munculnya. Anak-anak kecil paling semangat kalau ada majelis seperti ini. Saya sangat senang, apalagi anak-anak kecil akhir zaman sering disebut dengan bocil kematian. Luar biasa, Masya Allah. Mantap ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada hari ini. Allah telah memberikan daripada seluruh nikmatnya kepada kita. Jikalau seorang hamba ingin menghitung berapa nikmat yang Allah berikan kepada hambanya tersebut, ingatlah 10 jari jemari ini tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat yang Allah berikan. Bahkan jikalau Allah mengumpulkan semua manusia yang hadir pada acara ini, kita gunakan jari kita untuk menghitung nikmat Allah, sungguhlah kita adalah hamba yang hina. Kita tak akan sanggup untuk menghitung berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, perhatikan daripada amalan-amalanmu, apa yang kamu kerjakan selama di dunia, yang di kemudian hari nanti di yaumil akhir akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kita hadir dalam acara haul. Hikmah pertama, faedah yang bisa kita ambil, tiada lain kita mengingat-ingat yang namanya kematian. Betul apa betul? Kita ingat yang namanya kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua manusia bakal ngerasain yang namanya maut. Gak mandang orang itu ganteng, gak mandang orang itu cantik, gak mandang seseorang itu kaya, ya, gak mandang orang tersebut memiliki jabatan, memiliki kekuasaan, semuanya akan bertemu dengan Allah. Semuanya akan merasakan yang namanya kematian. Maka ulama mendefinisikan 3 masa yang akan kita hadapi. Yang pertama yaitu masa yang telah lalu. Yang dimaksud ulama masa yang telah lalu adalah kemarin kita ngapain, ngerjain apa kemarin. Apakah selama kita hidup kemarin kita melakukan kebaikan ataupun sebaliknya, ataupun kebaikan kita lebih banyak ataupun maksiat kita lebih banyak di hadapan Allah. Maka ini tidak bisa diulang. Masa lalu nggak bisa diulang. Lalu yang kedua, kata ulama mendefinisikan yang kedua tiada lain masa yang sekarang. Ini saya lagi bicara ini adalah masa yang sekarang. Hadirin hadir pada acara ini adalah masa yang sekarang. Nah pertanyaannya sekarang, apakah setelah kita pulang dari tempat ini kita mengintrospeksi diri kita apa kagak? Introspeksi kagak? Cius beneran? Saya yakin warga sini soleh dan soleha semua. Banyak ustazahnya semua kayaknya di depan saya. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua tadi masa yang sekarang, artinya yang sedang kita kerjakan sekarang, ini masa yang sekarang. Yang ketiga masa yang akan datang dan masa yang belum tentu kita akan temui. Pertanyaannya, apakah setelah nanti setahun lagi ataupun habis ini nih sejam lagi kita masih ada umurnya apa kagak? Ya, masa yang akan datang atau yang belum tentu kita temui. Maka 3 ini yang harus kita jaga. Gimana sih supaya masa lalu kita menjadi benar dan juga kita membenarkan masa lalu kita? Tadi kita ambil fase yang kedua, yaitu masa yang sekarang. Di masa yang sekarang perbaikilah dirimu. Yang tadinya gak deket sama Allah, ayo sama-sama kita deket sama Allah. Hari ini pulang dari tempat ini jadi orang yang soleh, pulang dari tempat ini jadi orang yang solehah, pulang dari tempat ini jadi orang yang taat sama Allah, pulang dari tempat ini jadi orang yang solehah seperti yang kita haulkan Ibu Hajah Sumiati insya Allah.
Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lihat mobil khusus anak beliau, yaitu Bapak Uwais yang ada di depan kita. Ini Masya Allah, kenapa beliau hari ini bisa mengadakan acara yang seperti ini? Kenapa beliau hari ini Masya Allah. Apa itu? Apa ya? Dia belum ngopi kayaknya tuh. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ini Bapak Uwais yang ada di depan kita. Masya Allah, luar biasa. Ngadain acara yang sebesar ini. Hadir ini luar biasa, banyaknya luar biasa. Bayangin, yang hadir satu orang di sini, satu Fatihah untuk beliau yang dihaulkan, berapa pahala yang mengalir kepada beliau. Maka Masya Allah, keberkahan daripada ibunya turun kepada beliau. Dahulu ada seorang ibu yang bernama Ummu Sulaim. Ini mungkin kita semua udah tahu siapa Ummu Sulaim, ya. Ibu daripada Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan salah satu orang yang khidmah setiap harinya kepada Rasulullah. Suatu hari Rasulullah hijrah ke kota Madinah, dan pada saat Rasul datang ke kota Madinah, itu semua orang Madinah menyambut Rasul dengan sangat luar biasa. Bermacam-macam dikasih hadiah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya hadiah ini. Ya Rasulullah, saya punya hadiah ini. Banyak yang ngasih Rasulullah. Maka Ummu Sulaim datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak membawa apa-apa, aku tidak memberikanmu apa-apa seperti orang-orang yang sebelumnya mengasihkan kamu hadiah. Tapi aku punya satu, kata Ummu Sulaim, untukmu Rasulullah. Ini anakku, yaitu Anas bin Malik. Saya ingin anak ini setiap harinya melayanimu, ya Rasulullah. Maka Rasulullah dengan tersenyum dan juga menerima anak tersebut. Coba kita pikir apa yang dipikirkan oleh Ummu Sulaim, ibunda daripada Imam Anas bin Malik, yang sering kita baca hadis-hadisnya, yang banyak memberikan riwayat-riwayat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dipikirkan oleh Ummu Sulaim sehingga ingin sekali anaknya dekat dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal di zaman itu banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong untuk menjadi pengusaha. Kalau bahasa zaman sekarangnya bisnismen, betul? Banyak, luar biasa. Di era itu banyak orang yang berniaga, pengen anaknya bisa berdagang. Tapi bagaimana dengan Ummu Sulaim? Ummu Sulaim memiliki keimanan yang luar biasa, datang kepada Rasulullah, anaknya pengen diasuh langsung oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ini Sayyidina Anas bin Malik membuat sahabat-sahabat yang lain iri. Bayangin, 24 jam ini Sayyidina Anas bin Malik di rumahnya Rasulullah, melihat Rasulullah tidur, melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jalan dari kesana kemari, disuruh oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai membekas di dalam hatinya, yaitu rasa cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menggambarkan sampai-sampai dengan rasa kecintaan beliau ini luar biasa. Orang kalau sudah cinta, apalagi cintanya sama orang baik, itu apapun bakal ia lakukan, betul? Orang kalau sudah cinta sama seseorang, pasti apapun gerak-gerik yang ia lakukan, orang yang dicintainya bakal diikuti, betul-betul? Ini Sayyidina Anas bin Malik cinta sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta dengan budi pekerti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di dalam satu riwayat ini dikatakan oleh Imam Anas bin Malik, bahwasanya selama aku melayani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun lamanya, itu aku nggak pernah melihat Rasulullah ataupun mendengar Rasulullah mengatakan kepadaku dengan berdecak. Artinya kadang kita suka kesal sama orang, ada aja lidah kita suka kayak begitu sama orang.